Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suarasa bersua bersama Akarasa. Kali ini hostnya agak beda ya. Kemarin Bening, sekarang agak break. Perkenalkan, saya Ahmad Tariq Al-Fatan di sini selaku host yang akan mendampingi rekan-rekan semuanya, sobat Akarasa, untuk mengulik lebih dalam tentang siapa sosok yang ada di sebelah kiri saya ini, yaitu adalah Bang Brian selaku Wakil Presiden BEM Kema Institut Teknologi Telkom Purwokerto Kabinet Akarasa. Oke, sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Bang. Aku? Ya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Brian Daniel Purba dari Teknik Industri Angkatan 2020. Puji Tuhan, tahun ini diamanahkan sebagai Wakil Presiden Mahasiswa periode 2023-2024. Bang Brian Daniel Purba. Iya. Purbanya bukan Purbalingga kan? Bukan, itu marga. Penonton banyak loh, baca loh. Astagfirullah. Berarti asalnya berarti dari mana, Bang? Asalnya dari Medan. Oh, dari Medan. Makanya tadi ada Purbanya itu kan aku Batak soalnya. Batak. Oke. Bukan Batakku. Iya. Bapak Ibu Batak semua? Batak semua. Iya. Asli Batak. Oke. Kalau Batak sama Sukabumi nanti jadinya bakmi. Aduh. Astagfirullah. Jokesnya namanya Torik ya. Oke. Ini kan Bang Brian selaku Wakil Presiden BEM Wapres. Nah, kalau secara personal nih, Bang, kalau tidak dikenal sebagai Wapres, Bang Brian ini sebenarnya dikenal sebagai sosok apa sih? Sosok astral kah? Oke. Sebenarnya ada opsi yang banyak ya. Maksudnya kayak apalagi kan di teknik industri sendiri ada beberapa juga adat dan budayanya. Terus aku juga kebetulan sekarang menjabat di BEM, ada beberapa panggilan ataupun ada beberapa orang kenal aku dalam bentuk apa gitu. Dalam bentuk manusia tetap. Cuman dalam panggilannya apa. Karena kebetulan juga tahun lalu sebelum naik jadi Wapres itu juga sempat menjabat di organisasi lain luar kampus. Jadi panggilannya juga beda. Ya mungkin orang sekarang bilang, oh Bang Brian yang kemarin ini ya gitu. Ada yang manggil sayang nggak, Bang? Kalau bisa di-spill sebenarnya percintaan Pak Pres. Ayo, segelar kentek. Dar. Nanti editor bikin kepala saya gede. Oke, ini setelah ke Wapres tadi udah memperkenalkan diri secara personal. Sekarang secara ini sedang menjabat sekarang ini sebagai Wapres. Nah, ketertarikan dan tujuannya dulu sih kenapa mau jadi Wapres gitu, mendampingi Presma kita yang kemarin wah sungguh luar biasa gagasannya. Nah, ini kalau dari Bang Brian sendiri bagaimana motivasinya, tujuannya? Oke. Mungkin aku bakal cerita sedikit ya teman-teman. Yang dimana dulu Pak Pres yang mungkin di episode 1 kalian sudah dengar perjuangan kita berdua untuk membangun kabinet pada periode ini. Cuman tujuanku sebagai seorang Wapres yaitu pertama aku mandang dulu Presmanya itu kemarin siapa sebenarnya gitu. Kebetulan dia mempunyai gagasan yang sangat bagus dan tujuan kami mungkin sama. Tapi secara pemikiran memang kami punya pemikiran yang beda. Karena jujur dari pemikiran yang beda itu aku suka dan bisa nyiptain suatu hasil tujuan yang sama sama dia gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang kita sama-sama tahu. Aku kan dulu bukan anak BEM toh. Ya kan? Yeah. Bukan anak BEM dan dulu benar-benar gak tahu apa itu BEM. Cuman setelah aku ikut beberapa kali forum waktu periode tahun lalu itu, aku ada ngerasa ini kayaknya bukan hak kami gitu. Oh, itu ketika merasakan ternyata keresahan, itu iya. Hakmu itu bagaimana, Bang? Ketika apa ya, banyak aspirasi kan ini wadah ya. BEM ini kan wadah. Banyak aspirasi kita yang kayak mandek. Mandek dalam arti bukannya kita bilang apa ya, gak bisa nyalahkan siapa sebenarnya. Dari segala faktor kita harus tahu apa aja menjadi sumber masalahnya gitu.
Kadang kan mahasiswa cuma bilang, alah BEM nggak kerja apa segala macam. Cuman posisiku kemarin mungkin aku nggak bisa ngerasain. Oh. Nah makanya aku coba sekarang, aku sebagai wapresnya gitu. Biar aku dan ternyata bener banyak hal yang nggak bisa kita capai karena bukan hak kita gitu. Oke. BEM itu sebagai wadah ya. Ya. Kalau gagal ya, waduh. Iya, mungkin bisa dibilang gitu. Oke. Ya, saya juga bagian dari BEM dan insya Allah akan membantu untuk Membantu menyukseskan tujuannya. Membantu atau menggantikan tuh. Pri. Kudeta wapres ya. Oke, lanjut. Aduh. Ini makin populer nggak sih setelah menjabat sebagai wapres ini? Ini belagu editor kepalanya bikin gede lagi. Nah mungkin apa ya, ada beberapa orang yang bilang, "Ih, siapa sih yang nggak tahu wapres?" Waduh. Cuman itu kadang mau bilang sombong? Enggak. Usaha bro, jadi wapres itu susah. Waduh, sombong banget. Enggak, cuman gini, teman-teman kita harus bisa tahu ya, populer itu kan fleksibel. Wah, fleksibel, betul. Kadang kalau kita bilang kita populer gara-gara nggak kerjanya bisa, populer gara-gara memang ya imut atau gantengnya bisa. Waduh. Nah, populer gara-gara suatu hal yang membuat gagasan tertentu. Karena kita lihat Kabinet Lakarasa berhasil membuat gagasan-gagasan baru tahun ini dengan contohnya nama-nama kementerian yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Yeah. Nah, itu kan sebuah gagasan baru ya, dan pengenalan ataupun etika moral yang ku sampaikan ke prodi ataupun ke fakultasku sebelum aku naik, itu kan yang membuat aku dikenal gitu loh. Sebelum aku naik jadi wapres, aku kan izin dulu tuh. Iya. Jadi itu yang harus kita perbuat dulu sebenarnya, biar kita bisa dikenal dan populer. Kuncinya gitu teman-teman. Oke. Bukan sombong, tapi Enggak. kalau sombong sekali bisa kan. Enggak gitu, Pak. Ini ada privilege lebih soalnya dari Pak Wapres untuk lebih mendapatkan sorotan. Kalau misal ini ada 100 orang baris kan, yang kelihatan yang paling gede siapa? Coba saya telepon sekretaris dulu. Ian, Tolong tarik namanya dihapus dari SK ya. Gak sopan soalnya. Astagfirullah. Enggak, Pak. Ini kan tadi udah ada beberapa tujuan ya. Ada tujuan sebagai wapres ini biar kurus enggak? Hanya sih enggak. Kadang orang banyak mikir ya. Iya. Wah, pemikir itu badannya kurus. Iya. Lah kalian lihat tahu wapresnya BMKM itu gendut tetap. Sampai bajunya enggak muat. Cuman gini, itu kan prinsipku. Ketika aku stres, aku ngalihinnya jangan sampai kesehatan itu kurang. Itu yang kadang-kadang mahasiswa ataupun banyaknya teman-teman ataupun yang ku perhatikan ya. Mereka stres, cuman kesehatannya nggak diperhatiin. Jadi setidaknya ketika memang kita punya pikiran yang kita pakai untuk secara terus-menerus kuliah organisasi, belum aktifan eksternal, setidaknya pedulian kesehatan dengan cara makan. Gitu. Jangan lupa makan. Pesan dari Pak Wapres, jangan lupa jadi makan. Jangan lupa makan. Kasih backsound dudi dam. Ini Pak, mumpung bahas makan ya. Rekomendasi tempat makan paling enak Purwokerto. Banyak, murah, enak. Iya. Prinsipnya Pak Wapres itu. Cuman apa ya? Menurutku sejauh ini yang paling worth it rumah makan Padang yang di Unsut, apa namanya ya? Selero Padang apa ya? Rumah makan Prasmanan itu loh. Selero Dinai. Selero Dinai. Oke, jangan lupa itu coba biar jangan lupa stres, juga Selero Dinai besok sponsorin BEM Kemal, oke? Dan buat sponsor yang belum masuk ya. Nah, ini podcastnya siapa tahu ada yang mau sponsorin. Ini masih kosong ya, Pak. Logo ini nggak ada, ini logo sponsor. Aduh. Tadi udah dapat privilege popularitas, udah dapat manfaat itu. Kemudian ada manfaat lain nggak sih? Atau privilege, benefit yang didapat selain populer? Sebenarnya banyak ya. Apalagi kita apresiasi dulu kampus kita. Kita Lombok, atau itu berhasil mensejahterakan
mahasiswa ataupun kepala-kepala ormawa dengan cara memberikan apa yang menjadi haknya, Apa tuh? beasiswa Beasiswa. ormawa ataupun beasiswa kita itu kontribusi nyata Wah, yang iya. diberikan kampus untuk para pemimpin ataupun pihak-pihak ormawa yang menjalankan tugasnya selama 1 tahun itu diberikan privilege beasiswa. Ya itu sebenarnya bonus ya sebenarnya, bukan kita sebagai patokan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Cuman kan tadi pertanyaan privilege tau. Jadi salah satu menurutku. Oh, Karena itu bisa kita banggakan ke orang tua kita yang dimana, mah, kakak walaupun sibuk, walaupun ngabisin waktu, ternyata bisa bantu orang mama juga gitu. Oh, oke. Tapi ngomong-ngomong soal beasiswa kita ya, Pak. Kontribusi nyata ini pembagiannya belum rata ke ketua-ketua ormawa sih. Itu tadi kita baru tepuk tangan ke kampus ya. Nanti kita tunggu di ada kegiatan selanjutnya penyaluran aspirasi besar-besaran dari Reddit. Buat teman-teman yang mungkin merasa belum, ini kan mewakili sudut pandang yang berbeda. ya dapat manfaat secara langsungnya. Bagi teman-teman yang belum terjamah manfaat tersebut, nanti ngadu aja ke kami. Oke, itu udah dapat privilege, salah satunya dapat beasiswa ya. Walaupun dapat beasiswa, tapi itu bukan jangan kita maknai sebagai upaya kampus itu membungkam BEM, tapi tetap BEM itu yang mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Ya tugasnya, dengan itu hanya sebagai bonus, bukan menjadi tujuan utama. Oke, betul sekali Pak. Saya sepakat dengan Anda. Kan privilege tadi toh? Ya, privilege. Yang saya sepakati pertama tadi Celerodina cocok. Bener dong? Ya. Makan puas enak. Wah, Dapat beasiswa apa lagi? waduh. Cuman harus rata, Bos. Aduh, Ingat, aduh. Bos, yang capek bukan wapres sama presma doang. Ya, Ya toh. ya ini bisa dilihat teman-teman, ini adalah wapresnya. Saya sebagai menteri, siapa yang lebih kurus, siapa yang banyak pikirannya. Editor, tukar mukanya. editor. Ini biar gede, sama-sama gede. Pamus. Oke, Bang. Aduh, ini terlalu banyak hahihi ya. Iya. Selanjutnya kita Santai dulu nggak sih? ya. Karena arah gerak BEM itu kemana sih? Itu sebenarnya udah diangkat di tagline kita pada tahun ini ya, Kabinet Takarasa kembali ke rumah. Ya. Itu benar-benar kita jelas bilang di situ arah jalannya BEM tahun ini ya sebenarnya banyak fokuskan di internal. Ya, kalau teman-teman juga mau tahu, kita bukan nggak fokus di eksternal kita. BEM itu juga ikut di aliansi BEM Banyumas Raya, yang dimana situ kita juga banyak kontribusi, dan tahun ini sebagai kormet ya, koordinator media. Cuman arah tujuan kita yang benar-benar kita fokusin tuh di internal, bawa gagasan-gagasan yang sebenarnya mahasiswa sebenarnya butuh ini loh, karena itu sebenarnya mau diwujudkan. Cuman kan banyak sebenarnya kendala yang kita tahu beda arahnya sekarang. Kalau tahun lalu BEM itu berhak untuk membagi dana Ya. itu ke UKM, BEM itu masih bisa ataupun masih dipercaya. Cuman sekarang kebijakan kampus kan udah beda toh. Makanya aku sama Pak Pres itu juga mengarahkan BEM ini ketika calon dan ketika sudah menjabat itu beda sebenarnya. Ketika kami calon kan masih nyangka kami yang membagi dana ormawa tersebut. Ya bisa kita compare sama kebutuhannya mahasiswa lah. Jadi kita paham dulu pembagiannya gimana, apapun yang urgent kita prioritaskan. Cuman ketika kayak gini kan kita beda arah dulu sebenarnya. Melihat apa yang jadi kepentingan kampus dan apa yang menjadi kepentingan mahasiswa, kita temuin di tengah-tengah melalui ya aspirasi yang ada di kementerian kamu sendiri. Waduh, siapa? Beda arah ya. Beda arah. arah. Ketika calon hamba menjabat. Yang satu menghadap ke Ka'bah, yang satu menghadap ke arah salib. Astagfirullah. Kembali ke asmara sepertinya. Kembali ke rumah ya. Tagline-nya berarti memang arah geraknya kita ya perbaikan internal. Ya. Ini ibarat kalau kabinet kepresidenan ya. Dulu ini adalah kita zamannya Pak Habibie. Stabilitas politiknya yang dulu bergejolak. Nah, ini kita coba untuk
membangun lagi. Iya. Walaupun singkat tapi ya Padat. harapannya setelah selesai kabinet Tagarasa ini stabilitas politik Ormawa itu udah tenang lah, nggak sebergejolak kemarin. Iya, itu cita-cita bersama sih. Mudah-mudahan pengurus tahun depan itu paham apa yang menjadi kekurangan, evaluasi. Itu kan bakal kita perbaikin juga di tahun ini. Setidaknya ada publikasi yang jelas, yang dimana kekurangan akarasi itu di mananya. Jadi pengurus ke depan itu tahu untuk memperbaiki apa yang kurang di kami gitu. Oh, tapi ini ada satu yang janggal sebenarnya Pak. Apa itu? Saya nggak sepakat kalau Anda jadi pengurus. Kenapa? Karena nggak kurus. Ya. Editor, tolong editin saya kurus. Oke. Terlalu kemana-mana, terlalu banyak tawa. Aduh. Episode depan harusnya ganti Siva lagi aja ya. Atau muka saya ganti Siva. Ya. Sabar Pak. Hah? Katanya di podcast ini ada namanya Yanto. Yanto. Oh Yanto. Nyaingin PWK. Oh belum. Nanti. Yanto masih Itu tidur apa Pak. itu Pak? Tak teleponin Yanto dulu. Halo Yanto. Ini host dan narasumber haus dan lapar. Mau apa Pak? Minum sama ini ya, cemilan ya? Teh. Ya wis, oke. Oke, lanjut. Nah kan tadi sempat dibilang ketika pencalonan dan ketika menjabat itu ada ya beberapa yang ditemui berbeda lah antara idealisme yang kalian berdua bangun ketika pencalonan dan ketika menjabat mendapatkan realita-realita yang berbeda dengan konsep awal yang kalian susun. Nah kira-kira pasti sebelum memulai kan penyusunan ini ya, selain penyusunan agenda kedepannya yang paling awal harus dimulai ada penyusunan timnya. Nah kira-kira untuk susunan kabinet ini itu bagaimana Pak? Ada kementerian apa saja di situ? Oke. Itu sebenarnya termasuk ke strategi Kuama Ferry ya. Untuk mencukupi ataupun ya memberikan apa yang menjadi haknya mahasiswa. Yang pertama memang kami menciptakan ataupun membuat kementerian kaderisasi, yang dimana kita bukannya bilang kaderisasi di Telkom itu bagaimana, apa yang terjadi di kaderisasi yang ada di Telkom. Kaderisasi itu kan bukan cuma sekedar kita mengajari, memberi, cuman kita harus memantau juga. Contoh kayak sekecil ataupun ya aku sebagai seorang wapres itu sebenarnya masih di kader harusnya, ataupun lembaga manapun yang mengkader ya. Itu kementerian yang pertama ada yang pertama itu kader. Yang kedua minat dan bakat. Ya ini seperti yang kita pahami, minat dan bakat ini ya bergerak di bidang minat dan bakatnya mahasiswa. Kayak seperti bulan ini ya, mungkin teman-teman udah lihat di postingan IG BEM. Itu ada forum olahraga mahasiswa ITTP, yang dimana situ kita bakal bersaing secara sehat untuk menunjukkan kualitas dari tim-tim perprodi. Sekalian promosi juga ya, jangan lupa hadir teman-teman, karena acaranya lumayan seru. Dan nanti kita bakal ada malam puncak di next kementeriannya, ada kebudayaan. Kita juga ada malam puncak Sanggar Seni. Itu berada di tanggal 28 Oktober. Sanggar Seni itu dipegang sama kebudayaan, yang dimana kita tahu ada 9 paguyuban yang ada di Telkom. Jadi kebudayaan ini nggak bisa kita hiraukan juga ya, yang dimana kita masing-masing ataupun dari persentase yang ada, anak-anak yang di Telkom ini perantau. Iya, perantau, betul. Jadi kita kan nggak bisa tahu adat dan kebudayaannya, dan itu harus kita hargai. Makanya kita munculin kebudayaan ini gitu, Kementerian Kebudayaan. Mungkin lanjut ya, ada Adkasrat. Waduh. Ini. Editor nanti di ya. Dengan babak sendiri. Mungkin itu kami buat ya sebagai penampung aspirasi terbesar yang ada di Telkom.
Ya. kementerian ini yang mengeksekusi ataupun menyelesaikan secara langsung permasalahan yang bisa kita bilang berbagai aspek sebenarnya, ya. berbagai aspek yang bisa kita lihat dari kajian-kajian kalian ataupun kajian-kajian Kementerian Adkastrat yang ada di GBEM itu, ya mereka yang buat, ataupun permasalahan yang teman-teman mahasiswa tahu dan yang tidak tahu. Yang tidak tahu ini kadang luas lebih yang daripada yang tahunya. Iya, gantian Pak saya promosi Pak. Enggak, ini untuk Adkastrat sendiri kan kami sebagai kata Bapak wadah untuk aspirasi. Dan nanti untuk kegiatan selanjutnya di bulan November tanggal 4 hari Sabtu ada diskusi publik. Kami akan merespon isu tentang draft rancangan Perpres jurnalisme berkualitas. Di situ kami menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama ada dari Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi Unsud, kemudian yang kedua ada koresponden CNN Indonesia, dan yang terakhir nanti ada Ketua Lembaga Pers Mahasiswa UMP. Nanti posternya ada di sini. Editor. Dan selanjutnya terkait aspirasi-aspirasi, akhir bulan ini kita akan mengadakan roadshow dan madilog, mahasiswa berdialog. Jadi nanti kami akan mendatangi, membuat forum di fakultas-fakultas dan juga UKM untuk di situ kita menyuarakan langsung aspirasi kita. Seperti itu. Nanti dari BEM akan memfasilitasi, Pak. Ini pembicaraan dapat saya. Ya, ini kan saya promosi. Adkastrat. Adkastrat ini salah satu kementerian yang riskan ya. Kenapa riskan aku bilang? Ketika emang teman-teman bisa lihat wajah dari menteri saya sendiri itu kurang meyakinkan untuk mengkaji sesuatu. Cuman aku beberapa kali juga berterima kasih ya, karena nama BEM juga bisa dibilang dibawa oleh dia sendiri dengan kajian-kajiannya, dengan hasil-hasil pembahasannya di kementeriannya dia, ataupun dalam menyelesaikan masalah. Itu kan sebenarnya riskan banget ya. Ketika ada satu masalah yang mau diselesaikan sama BEM, ketika dia salah berbicara aja udah BEM itu yang rusak. Nama BEM itu dipertaruhkan sebenarnya nama BEM itu dipertaruhkan sebenarnya di dia. Ya, karena itu dalam menyelesaikan masalah kan nggak bisa asal ngomong dong. Ini mempertaruhkan. Apalagi diam-diam kemarin pergi menyelesaikan masalah, kami nggak dikasih tahu. Ya. Ya seperti itulah teman-teman. Sedikit spillan masalah itu banyak di Telkom teman-teman. Ya. Yang teman-teman tidak tahu itu juga banyak. Tagih aja ke dia. Aduh. Nah, jadi itu untuk Adkastrat sendiri ya. Terus kita lanjut ada Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Ya, itu mungkin teman-teman himpunan di sini udah merasakan apa yang dilakukan oleh teman-teman Kemendagri, yaitu RTH, Protohima, yang dimana di situ kita membuat satu nota kesepahaman ataupun nota kesepakatan. Itu kita punya kesepakatan beberapa yang ada beberapa poin sesuai yang disepakati sama teman-teman Hima. Jadi bentuk kerjasama antara BEM dan HIMA itu diadakan di RTH tersebut gitu. Dan terakhir di Kemenkuan Rekstup ini ada Menlu, Menteri Luar Negeri. Ya ini kita beberapa kali menjalin kerjasama ya. Yang aku bilang tadi kita ada juga di aliansi Banyumas Raya, aliansi BEM Banyumas Raya. Situ kita mendelegasikan Menlu kita dan teman-teman staf Menlu lainnya untuk bergerak di bidang itu dan untuk menjalin hubungan-hubungan baik dengan teman-teman BEM yang ada di Purwokerto. Begitu. Menlu arah geraknya kayak gitu. Secara garis besar. Cuman banyak sih teman-teman. Untuk relasi publik ini adalah salah satu Kemenkuan yang bisa kita bilang salah satu targeting kami untuk pencapaian hak tadi. Karena Adkastrat itu mengkaji dan menyelesaikan masalah. Riskan banget. Dagri membawa nama BEM sampai ke himpunan. Ketika etika ataupun ketika dalam berbicara itu ada kesalahan, Dagri juga bisa menjelek-jelekkan ataupun membawa nama BEM ke hal yang tidak kita inginkan gitu. Menlu bawa nama BEM sampai keluar. Jadi tombak utama memang aku bisa bilang ada di sini, 3 ini. Dalam perjalananku ya, dalam pemikiranku selama ini. Makanya jujur aja untuk Kemenkuan ini aku buka. Aku lebih selain ke Pres. Karena dia yang lebih paham akan hal ini gitu. Cuman ya aku kan tetap pengawasan ke kalian gitu kan. Iya, betul. Oke, yang selanjutnya itu ada
Yang dua dari menteri Medcom, terakhir, Medcom. Itu Apa ada Ristek dan Teknologi. riset Riset Teknologi. Ya. Nah, itu kementeriannya bergerak di bidang tim riset dan beberapa bidang keilmuan lainnya. Nah, itu yang terakhir ini mereka ada buat LKTI ya teman-teman, yang kemarin sudah diperpanjang dan mungkin lagi berjalan penilaiannya sekarang ataupun lagi cek plagiarisme. Itu teman-teman bisa udah nggak bisa lagi diikutin mungkin ya. Udah tutup pendaftarannya. Cuma lagi jalan. Udah ditutup. Cuma lagi jalan. Terus yang kedua, Ristek ini bergerak juga membantu teman-teman komunitas yang ada di beberapa prodi. Itu apa ya? Jadi kan mahasiswa ini punya beberapa keinginan toh, bukan cuma ikut organisasi. Banyak organisasi yang sebenarnya bergerak di bidang akademik juga. Jadi kayak contohnya kayak tim riset tadi. Mereka banyak bergerak di bidang keilmuan. Jadi beberapa tim riset yang ada di IT Telkom ini sudah dijamah dan dijembatani oleh Kementerian Ristek untuk memberitahukan bahwa mereka itu ada di Telkom. Oh, iya. Gitu. Selanjutnya, Itu yang selanjutnya ya ini yang punya proker ini punya hajat yaitu Kominfo. Walaupun terkenalnya orang-orang di dalamnya suka gimmick. Jujur aja salah satu kementerian yang membuat panjang umur saya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Di dalamnya kocak-kocak ya anak-anaknya, cuman yaitu mereka tetap konsisten. Secara garis besar yang megang desain yang ada di IG semualah berhubungan dengan desain yang ada di BEM itu dipegang Kominfo. Dan sebagai bentuk media informasi juga yang dimana teman-teman Kominfo itu bisa membuat konten seperti yang teman-teman lihat Cira podcast ini juga itu dari mereka. Jadi ini sebagai salah satu media informasi sebenarnya. Ketika teman-teman nggak paham ya ataupun kurang paham dengan kabinet yang sekarang, jadi kita menyampaikannya melalui di sini. Jadi aku sedikit spoiler, ini bakal berkelanjutan teman-teman. Mungkin teman-teman bakal dilihat di podcast ini bukan cuman aku, bakal banyak sosok-sosok yang teman-teman ternyata di Telkom kita punya sosok-sosok yang hebat. Karena jujur aja bukan BEM doang yang sebagai lembaga teratas. Kalau BEM tanpa himpunan, BEM tanpa BEM fakultas juga, BEM tanpa ormawa lain atau BEM tanpa mahasiswa itu bukan apa-apa. Ya betul sekali. Jadi harus sesuai tagline kita ya, sesuai nama kabinet kita, akar asa, kita mencari asa dari akar-akarnya. Kominfo udah kelar, Kemenkuan Keuangan, Nah, jadi Kemenkuan Keuangan ini salah satu inovasi ya sebenarnya. Inovasi di tahun ini ataupun kita membuat Kementerian Ekraf, Ekonomi Kreatif, yang dimana dia bertugas untuk mencari tambahan dana yang ada di BEM. Jadi teman-teman juga jangan lupa, nanti ini adalah salah satu kementerian yang sering cemburu ya, Pak kami kok nggak pernah dipegang gitu. Nah maksudnya ini dipegang dalam arti, ayo kita cek ada IG-nya nanti di sini di sini. Nanti ada markas dagang. Di situ teman-teman bakal lihat rekomendasi cemilan Wapres. Cemilan Wapres itu enak-enak. Jadi teman-teman juga bisa ngerasain. Seharusnya markas dagang sponsori podcast biar nanti di sini ada juga buat. Benar itu. Dasar anak-anakku juga nggak kurang sadar kayaknya. Aku tahu Pak alasan kenapa nggak dipegang Pak. Habis wudhu. Sedikit sembilan sulit jadi Wapres Kristen. Tokoh yang diidolakan Pak. Siapa tokoh yang diidolakan yang menjadi role model kepemimpinan dari Pak Wapres ini? Aku ya, jujur. Mungkin teman-teman ataupun pengurusku paham yang dimana Pak Wapres itu bukan seorang literator. Dan aku adalah orang yang berjiwa sosial, yang dimana sosok atau bukan aku bukan seorang tokoh malah. Aku lebih ke sosok. Ketika aku berkunjung ataupun ngobrol dengan lawan bicaraku, di situ aku bertemu dengan sosok yang bisa jadi apa ya?
oh aku dapat nilai tambahan nih dari dia gitu. Jadi kadang aku mikir gini, mentokoh ataupun menjadikan seseorang itu sebagai tokoh idaman, menurutku itu kurang efisien. Karena ya udah sama kayak sejarah, nggak bakal berubah. Jadi metodeku yaitu ketika aku mempunyai lawan bicara dan aku, ya contoh deh kayak bapakku gitu, Iya. itu kan nggak pernah berubah toh. Bapakku tetaplah bapakku. Cuman ketika aku berbicara sama Mas Tarik ataupun berbicara dengan teman-teman yang ada di lingkup Telkom, pasti banyak ilmu baru yang aku dapat. Gitu. Oke. Berarti menghargai setiap lawan bicaranya. Betul. Dan ada potensi untuk mengidolakan lawan bicaranya itu. Nah, ini juga salah satunya kesusahan sebagai wapres Kristen. Kalau Muslim pasti ditanya siapa tokoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh. Mau bilang Tuhan Yesus juga. Parah. Mau ikut disalib Pak. Iya. Ya. Aduh. Tokoh idola. Ya sih. Tapi ya kalau sepahamku ya, kita menokohkan satu orang bukan hanya yang kita tokohkan itu sosok personalnya. Iya. Tapi adalah Apa yang pemikirannya, ideologinya, hasil rumusan pemikirannya dia. Kayak sekarang yang menokohkan Soekarno, yang mengidealkan Soekarno kan tetap memegang ideologi marxisme yang dibuat oleh Soekarno itu. Ya, silahkan tokohkan siapa saja, idolakan siapa saja, ambil hal positif dari dia. Bukan positif. Beda nih, positif bisa dinegatifkan juga. Ya, sudah oke. Hal-hal pokoknya yang Berbau bermanfaat, baik, ya. bermanfaat, membawa kebaikan. Kita sudah membicarakan tokoh, kemudian sampai sekarang ini ada prinsip yang dipegang nggak Pak? Ada. Apa itu? Makan 3 kali sehari? Iya. Enggak, Selain maksudnya itu. prinsipnya aku lebih ke prioritas ya. Itu aku punya 4 prioritas sebenarnya semasa kuliah. Kuliah itu nomor 1. 1 kuliah, Nomor 2 tetap organisasi yang ku jalani. 2 organisasi, Yang ketiga orang tua. 3 orang tua, Keempat lingkungan. lingkungan. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat apa yang pencapaianku sekarang itu dari 4 ini aku menghargainya gitu. Kuliahku tetap ku pandang, organisasiku ku jalankan, orang tuaku tetap ku beritahu apa yang menjadi progresku gitu di dunia kuliah. Dan kita mencocokkan ke lingkungan. Ketika lingkunganmu nggak menyupportmu, ya udah keluar dari lingkungan itu. Cari lingkungan baru yang bisa mensupport ataupun mendukung kamu dalam segala hal. Jadi kadang kita bisa juga ya namanya agen perubahan ya. Mahasiswa kan katanya itu fungsi dan perannya. Cuman kadang kita datang ke satu lingkungan, kita yang merubah lingkungan tersebut itu sulit. Cuman ketika kita datang dan membawa gagasan dengan teman-teman yang udah satu pemikiran dengan kita, itu bakal memperluas lingkungan kita. Oke. Satu sih lingkungan yang paling kusulatkan, nah yaitu teman-teman prodiku seangkatanku. Sampai sekarang sejauh ini support aku banget. Kulet 101 is the best bro. Ya antara kuliah, organisasi, keluarga dan lingkungan harus seimbang. Iya, lah seimbang semuanya. Karena kalau semuanya sendiri-sendiri itu bakal susah. Iya. Apalagi tapi untuk tadi yang dibilang keempat, yang poin keempat lingkungan, bagaimana kita bisa merubah lingkungan, itu sebenarnya ada role model yang bagus banget. Betul. Ini Pandawara Group Ya, merubah lingkungan kotor menjadi bersih. ya, tapi kayaknya konteksnya nggak ke situ teman-teman. Ya, kita selain lingkungan fisik juga di situ ada lingkungan yang kita bentuk secara psikis. Misal saya di BEM ini nggak nyaman secara, mungkin di fisiknya nyaman tapi mendapat banyak tekanan. Ya, tapi ya ini kepala desa apa beda dulu tuh? Ini bagusnya Pak Wapres ini. Dia pendekatan secara sosial, dia bisa mengeksploitasi seseorang tanpa merasa orang tersebut sedang dieksploitasi. Nah, itu tanamkan. Ini kan sudah mencapai akhir periode ya. Sudah mau memasuki akhir periode. Nah, kira-kira dari Bang Brian sendiri
apa sih yang belum merasa belum puas. belum puas. Tapi dari sosok personalnya Bang Brian dulu, mungkin di awal kan kita punya motivasi untuk menjadi seorang yang mungkin bermanfaat bagi lingkungan yang dibentuk itu, tapi ternyata waktu dijalankan, wah kok belum maksimal nih aku. Nah kalau dari Bang Brian sendiri secara personal dan diri Bang Brian sebagai wapres ini, apa sih yang kekecewaan yang ditemukan sekarang ini? Mungkin ini ya, tanpa menyalahkan berbagai pihak sebenarnya, cuman resiko yang kita ambil sebagai seorang organisator yaitu jadi yang mengharapkan suatu hal yang baik untuk, ya contoh BEM untuk mahasiswa, ya kita harus bisa pahami mahasiswa dan pihak birokratnya. Karena kita nggak bisa pungkiri birokrat itu yang memberikan kita hak kita itu, dan mahasiswa itu memberikan kewajibannya sebagai mahasiswa. Cuman kadang responsi antara kedua belah pihak ini membuat aku kadang bingung. Kadang pihak birokrat mau melaksanakan sesuatu ataupun mengizinkan kita untuk melakukan suatu hal, cuman responsi dari mahasiswanya kurang. Kadang responsi mahasiswa menginginkan hal ini, cuman dari pihak birokrat yang tidak meng-ACC gitu. Karena kita yang butuhkan di Telkom sebenarnya itu ya teman-teman, komunikasi. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan dengan komunikasi. Jadi setidaknya kita ngobrol apa yang menjadi kebutuhan kita, dan ini bisa jadi batu loncatan sebenarnya. Ketika teman-teman pengen apa, ngobong, setidaknya aspirasi yang udah diwadahi itu diisi, apa yang menjadi masukan, saran teman-teman. Jadi kita sama-sama berkembang gitu loh. Aku jujur aja, beberapa cara ataupun ilmu kita yang kita tuangkan di periode ini ya, banyak yang kurang merasa puas. Satu lagi, pencapaiannya B memang teman-teman di tahun ini harusnya ada 1 job expo. Cuman itu masih kita pikirkan bisa berjalan atau enggak, karena banyak faktor yang bisa menghalangi itu ya. Itu kita buat sebenarnya untuk kesejahteraan, ataupun kita tahu kita di kampus punya tagline 83% sebelum lulus sudah bekerja. Jadi kita wadahi dengan itu. Ketika memang ya ibu dan bapak birokrat mendengar ini, ketika punya channel-channel ataupun ya teman-teman di perusahaan besar, kita bisa adakan job expo sekaligus untuk menuangkan ataupun memberikan peluang untuk teman-teman yang adalah ya, ataupun yang baru lulus fresh graduate yang ada di Telkom gitu. Karena banyak sekarang pengangguran yang seakan-akan dia bingung. Aku lulusan Telkom kok gak bisa kerja di mana ya? Iya. Ini berarti memang ada beberapa kecewaan. Iya. Kecewaan yang tapi enggak apa-apa, kita tetap berambisi. Iya, harus betul. haus akan pencapaian-pencapaian yang lebih lagi. Nah, ngomong-ngomong soal haus pencapaian nih, haus enggak? Nah, ini ada Aisyah. Tadi nelpon Yanto nggak jadi ya, masih nggak jadi. Loh, Yantonya mana? Yanto masih tidur. Ya. Iya. Aisyahnya cantik ya. Hihi, alhamdulillah sponsori oleh. Nah, enggak dikasih tahu. Enggak sponsor ya. Jadi kalau ngerasa dia punya brand ini, jangan lupa sponsorin Suarasa. Ini tak isi minumnya? Iya. Pak Torik. Iya. Aduh. Teh. Tapi nggak tahu teh apa. Kalau ngerasa, jangan lupa klik kontak person yang ada di sini. Menerima pihak sponsorship. Teh THORIK. Tarik. Oke. Ya, yang terakhir ini, Bang. Paling sebelum itu sirik. Apa? Aku ada sirik pembahasan ya. Biar teman-teman juga paham itu. Tanggung jawab kerja dan tanggung jawab moral. Itu kan kita bahas moralitas, kita harus punya satu patokan tuh. Maksudnya orang yang udah bermoral tinggi itu seperti apa, ya kan? Cuman aku punya prinsip teman-teman. Ini biar teman-teman berhubungan juga dengan kaderisasi ya. Ketika kita melakukan tanggung jawab kita selama satu periode di dalam suatu organisasi, tanggung jawab kerja kita juga punya namanya tanggung jawab moral, yang dimana aku sendiri mengartikan itu ataupun menuangkan itu dalam suatu hal, yaitu aku nggak biarkan apa yang aku punya selama aku menjabat itu mentok di aku bakal turunkan
ke penerusku gitu loh. Jadi selain kuturunkan, aku juga harus bisa mencari pengurus baru untuk menggantikan aku. Jadi moral yang kupahami ataupun sependek pemahamanku. Jadi kita paham organisasi kita ataupun lembaga kita itu tetap berlanjut, bukan mentok di situ. Jadi kan sebenarnya seorang, ini analogi yang kupakai ya, seorang abang pasti menuntun adiknya. Jadi sekiranya ketika adiknya itu belum bisa jalan, ya udah dia cari jalan sampai dia bisa lari dan bisa kita lepas gitu. Itu sih paling untuk teman-teman ya, jangan sampai lupa lah sama adik-adiknya gitu. Karena memang penglihatanku banyak yang terjadi ketika dia sebagai demisioner, dia lupa sama adik-adiknya dan dia biarkan permasalahan itu tetap berlanjut gitu. Mungkin itu sih, Pak. Nah, ini memang aspek sosialnya pintar banget ngerangkul orang. Keren-keren, itu yang saya salut dari Pak Wapres ini, yang mungkin belum bisa saya lakukan juga. Sekarang Oke nih, terakhir kata-kata atau motivasi yang mau disampaikan untuk sobat Suarasa semuanya ini. Oke. Sedikit kata motivasi ya teman-teman. Sebenarnya sebagai seorang motivator sih enggak. Aku cuman pengen satu hal, ataupun teman-teman itu paham, di Telkom ini kita harus bisa mempunyai jenjang karir, karena kita kuliah untuk bekerja. Jadi setidaknya ketika teman-teman mulai dari adik-adikku maba semester 2 bisa menjadi staf di sebuah himpunan ataupun UKM ataupun berbagai ormawa yang ada di kampus, ya udah nggak apa-apa di semester 2. Tapi di tahun kedepannya adik-adik bisa jadi kepala bagian ataupun kepala divisi ataupun kepala departemen. Di tahun ketiga adik-adik harus bisa mencapai, aku harus bisa menjadi seorang pemimpin, aku harus bisa mengkoordinatori, aku harus bisa mengatur suatu kumpulan. Karena yang dimana kita bilang jenjang karir ini harus dipelajari dari sekarang. Karena banyak juga loh teman-teman lulusan S1 aja susah cari kerja. Setidaknya kita paham. Jadi kalau aku yang pelajarin ya, struktur organisasi itu bakal kita pakai sampai kapanpun, apalagi di lingkup profesional. Jadi sedikit pesanku, pikirkan jenjang karir kalian dimulai dari kalian maba sampai kalian nanti lulus dari Telkom ini gitu. Cerita yang mau teman-teman bawa itu dipikirkan dari sekarang, karena cerita tentang kita lulus udah diatur sama kampus. Wah, cocok sekali kata-kata motivasinya. Terakhir sebelum saya closing, dua kata lucu. Anti korupsi. Anti korupsi. Ada apa dengan anti korupsi? Akan kita dengar ya sebentar lagi 2024 ya. Oke. Terima kasih untuk Bang Brian, Pak Wapres yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terakhir closing dari saya, pinjam dulu 100, jangan lupa stay tune terus. Oh iya ding. Ulang. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Untuk episode yang akan datang, nggak sama saya lagi. Ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarasa bersua bersama. Bersua bersama. Kesayangan mahasiswa gitu. Bersua bersama akar rasa. Yes. Oke. Terima kasih Pak.